Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Kita masih ibadah online pada saat ini, tapi kita tetap percaya ada hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan senang dipuji dan disembah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setiamu dan rahmat-Mu ya Tuhan, maka kami tetap ada sampai saat ini. Kami tidak berkekurangan Tuhan, kami tetap dalam keadaan sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kini kami mau masuk lebih lagi Tuhan, masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kelepasan, ada kemenangan Tuhan. Dan kami rindu dipulihkan Tuhan. Kami rindu diberkati ya Tuhan pada saat ini ya Bapa. Kami siapkan hati kami dan kami mau buka hati kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kita seperti rusa yang rindu aliran sungai. Begitu pula dengan jiwa kita merindukan Tuhan. Datang ke hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
katakan lagu ini. Sepertimu sayang, haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terpuji Dia, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengerti setiap teman kami Tuhan, Kau yang mengerti Tuhan, yang menjadi kebutuhanku. Haleluya, Jesus, haleluya. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus memenuhi setiap kami, mengalir di tempat kami berada Tuhan, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Hadirlah Kau Roh Kudus, penuhi setiap kami. Datanglah Kau Roh Kudus, penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Benar Tuhan, I need more. Kami perlu Engkau Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Fill me again. Kami perlu Engkau Tuhan, of your Spirit. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Lord, I'm crying. Engkau yang rindu dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit.
engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Baik Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa di atas segalanya. Kami mau bersorak bagi Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa. Amen. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab Dia pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan lagu ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
Tuhan. Great is our God, benar Tuhan. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Iman kami dikuatkan ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Seperti Maria ya Tuhan, yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Sampai Kau datang kedua kalinya ya Tuhan. Kami mau tetap setia mengikuti Engkau ya Bapa. Apapun yang terjadi di luar sana ya Tuhan, tapi kami mau tetap setia sama Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari engkau yang mau tetap setia, katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Engkau yang mau angkat tangan sampai akhir Tuhan, ku menutup sampai akhir hidup kami mau tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Engkau yang mau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia Tuhan. Menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Thank you Jesus, terima kasih. Kami mau tetap setia Tuhan, dan kami mau dengar isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri.
Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini bagaimana kabarnya? Saya berdoa buat setiap pribadi kita semuanya baik dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita mau buka dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga, keempat, kemudian ayat 9 dan 10. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perikop ini berbicara tentang gembala yang baik. Dan gembala yang baik adalah gembala yang menuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau. Gembala yang baik adalah gembala yang menjagai domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang memastikan keselamatan buat domba-dombanya. Itu sebabnya dalam Alkitab ini, dalam perikop ini, gembala yang baik disebutkan adalah sebagai Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi gembala buat setiap kehidupan pribadi kita. Sedangkan gambaran daripada domba-domba di sini adalah setiap kita semuanya. Itu sebabnya domba-domba itu harus yang pertama mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara gembalanya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan suaranya. Kemudian yang kedua mengenal suaranya. Dan yang ketiga mau dipimpin oleh gembala. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar hari ini. Namun sebelumnya kita mau lihat video singkat sebentar. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, dari video singkat ini kita bisa melihat gambaran tentang bagaimana domba-domba mendengarkan suara dari gembalanya. Ada 3 orang yang mencoba memanggil domba-domba tersebut. Namun dari domba-domba itu tidak meresponi sama sekali. Dari si A, si B, dan si C tidak meresponi semuanya. Tetapi yang dia responi adalah gembala yang asli. Gembala itu yang memanggil
gembala asli itu yang memanggilnya dan dia meresponi itu semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara semuanya, dalam kehidupan pribadi kita ini banyak yang mempengaruhi, banyak suara yang mempengaruhi, yang membuat pribadi kita kadang-kadang kita menjauh daripada Tuhan, dan lebih lagi kadang-kadang membuat kita tersesat di sana. Itu sebabnya kita perlu benar-benar mendengar suara dari Tuhan, mendengar suara dari gembala kita. Nah, dalam ayat yang ketiga tadi, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dipanggil, dituntun keluar untuk dibimbing, untuk dipimpin, dibawa kepada padang rumput. Dan banyak hal, banyak yang mempengaruhi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-8, di sana dijelaskan tentang orang asing, tentang bahkan dikatakan sebagai seorang pencuri, orang yang datang sebelum Tuhan. Dan seorang pencuri hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita perlu sebagai kawanan domba Allah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengenal suara daripada Tuhan kita. Kita perlu mengenal suara dari gembala kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti suara Tuhan? Hal yang paling gampang dalam hidup pribadi kita, yang seharusnya orang Kristen miliki, yang seharusnya orang percaya sering kali lakukan, yaitu pertama, membaca Alkitab, dan yang kedua, berdoa. Untuk kita bisa mudah mendengar suara Tuhan, untuk kita peka dengan suara Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa, melatih dalam membaca firman Tuhan dan berdoa. 1 Korintus 1 ayat 9 dibilang begini, Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya gini, kita sama Tuhan ada persekutuan. Pertanyaan gini, bagaimana mungkin ada persekutuan tapi tidak ada komunikasi? Setiap pribadi kita mengaku kita bersekutu sama Tuhan, kita beribadah online, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah berkomunikasi sama Tuhan. Kalau komunikasi kan harus dua arah, begitu ya. Nah, bagaimana kita berkomunikasi kalau kita tidak mendengarkan? Dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga juga demikian, misalnya bapak, ibu, suami, istri, anak-anak. Kalau dia berkata ini dalam persekutuan keluarga, kalau dia tidak pernah, bagaimana mungkin dia tidak pernah berkomunikasi dalam keluarga? Bahkan lebih lagi dalam komunikasi, bagaimana dia tidak akan mendengarkan? Pasti akan saling mendengarkan satu sama lain. Pasti akan saling berbicara satu sama lain. Betul enggak Bapak Ibu? Itu sebabnya gini, sebenarnya menjadi orang Kristen, mendengar suara Tuhan, mendengarkan suara gembala kita adalah begini, hal yang lumrah, hal yang biasa, yang seharusnya kita miliki. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan, kemudian kita berdoa, itu belajar untuk kita semakin tajam, semakin peka dengan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya buat setiap pribadi kita mengenal suara gembala kita, mengenal suara Tuhan kita, agar setiap kita tidak tersesat dalam hidup pribadi kita. Suara Tuhan yang saya bisa temukan di sini, mendengar suara Tuhan adalah yang pertama, menentukan kehidupan. Mendengarkan suara Tuhan akan menentukan kehidupan dalam diri kita. Tadi di awal kita sudah membahas, domba tidak hanya sekedar mendengar, tapi domba harus mendengarkan, dan domba harus mengenal suara dari gembalanya. Ayat keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Jadi gembala berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi gini, domba mengikuti gembalanya.
Domba mengikuti perintah dari gembalanya. Itu sebabnya gini, domba harus mendengarkan suaranya. Kemana? Supaya dia dituntun kepada padang rumput. Pertanyaannya adalah begini, kenapa domba perlu gembala? Kenapa domba keluar dan masuk harus dituntun sama gembala? Saya mencoba mencari kebenaran di sana, saya menemukan gini, kebenaran adalah domba itu butuh gembala karena domba tidak bisa mencari makan sendiri. Domba harus dituntun kepada padang rumput, domba harus dituntun kepada air. Domba itu mudah tersesat. Kalau domba tidak ada dalam penggembalaan, itu mudah tersesat. Alkitab ada perumpamaan dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa gini, ada 100 domba yang satu meninggalkan. Dan ketika dia meninggalkan itu dia tersesat. Jadi gini, yang saya maksudkan, domba yang lepas dari penggembalaan akan tersesat, akan mudah tersesat. Karena gini, domba itu binatang yang lemah, mudah sekali menjadi mangsa dari binatang buas. Domba itu butuh dijagai siang dan malam. Domba itu harus tidak bisa mandiri gitu ya. Harus ada yang mengembalakan. Itu sebabnya gini. Kenapa banyak orang seringkali gini, dia tidak mau digembalakan. Oh, sudah, saya bisa lakukan sendiri. Saya bisa lakukan A, saya bisa lakukan B. Saya tidak perlu penggembalaan. Dan dalam hidupnya begini, nah, suatu saat dia akan terjerumus di dalam kesesatan. Karena setiap setiap manusia itu butuh yang namanya Tuhan yang memimpin, yang mengembalakan kita. Domba tidak bisa berjalan sendiri, domba butuh gembala yang membawa kepada keselamatan, yang bisa menjamin dalam keselamatan, yaitu gembalanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, buat setiap kehidupan pribadi kita, ya, buat setiap kehidupan pribadi kita yang percaya sama Tuhan, kita mau bagaimana kita mau digembalakan, bagaimana kita mau mendengarkan suara dari gembala kita. Nah, ayat yang ke-9 dibilang gini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara semuanya, karena domba itu tidak bisa berjalan sendiri, maka domba harus dipimpin, dituntun. Maka gini, dia akan dituntun keluar masuk kepada padang rumput. Artinya akan menemukan kehidupan, akan menemukan makanan dalam setiap harinya, dalam kehidupannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menuntun kita setiap saat kepada padang rumput yang hijau. Pemazmur bilang dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6, Mazmur Daud, Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia bilang begitu, kemudian dia membaringkan kepada rumput yang hijau, kemudian membimbing kepada air yang tenang, menyegarkan jiwaku dan menuntun aku. Bahkan dikatakan sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Itu sebabnya gini, mendengarkan suara dari gembalanya, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara gembala kita akan menuntun kepada kehidupan, membawa kita kepada keselamatan buat jiwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sama-sama bisa belajar dari sini. Kita bisa mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup pribadi kita. Makanya baca firman Tuhan dan kita berdoa, kita merenungkan, kita mencoba belajar mentaati firman Tuhan. Ini yang akan membuat pribadi kita akan menemukan penghidupan dalam diri kita. Nah, di dalam Yesaya pasal 55 ayat 3 dikatakan nih, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Datang kepada Tuhan,
mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan hidup. Jadi mendengarkan suara Tuhan akan memberikan penghidupan buat setiap kehidupan pribadi kita. Hal yang kedua yang bisa saya temukan di sana, mendengar suaranya akan menentukan hasil atau menjamin dalam kehidupan pribadi kita. Ayat ke-10 tadi dalam Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Tuhan menuntun kita tidak hanya sekedar kepada padang rumput, tetapi Dia juga memberikan kepastian supaya kita mengalami kelimpahan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya sekedar itu, dalam setiap langkah kita selalu mengalami satu keberhasilan. Menemukan keberhasilan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-14. Di sana berbicara tentang berkat. Nah, Alkitab menjelaskan dalam ayat yang pertama, sebelum 2, 3 dan seterusnya, dikatakan ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau mentaati suara yang daripada Tuhan, maka segala berkat ini yang akan menjadi bagian dalam kehidupan pribadi kita. Diberkati kota kita, diberkati ladang kita, diberkati buah kandungan kita, diberkati keluar masuk kita, ternak kita, bakul kita, adonan kita, bahkan gini, Tuhan memerintahkan berkat atas kita. Wow, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita mau mendengarkan suaranya. Kalau kita mau mendengar suara yang daripada gembala kita. Nah, Alkitab juga memberikan satu contoh di sana, ada seorang yang namanya Gideon. Gideon ini adalah orang yang berasal dari suku Manasye, dan dia kaum yang terkecil. Dia kaum yang terkecil dari suku Manasye. Kemudian juga dia yang paling muda. Pekerjaan dia hanya mengirik gandum. Namun demikian ketika dia mendengar suara Tuhan dan dia mau taat dengan suara Tuhan, Tuhan mengubahkan dia menjadi seorang pahlawan yang bisa membebaskan orang Israel dari bangsa Midian. Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang saat ini yang menjadi kesulitan dalam diri kita, di masa pandemi yang seperti ini kesulitan dalam kehidupan pribadi kita, mungkin banyak kekhawatiran dalam diri kita, mungkin banyak tekanan dalam kehidupan kita, mungkin bahkan juga apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai menjadi beban pikiran dalam kehidupan pribadi kita. Ketahuilah ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mau mendengar suara dari gembala kita, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau mentaati, ketika kita mau mengenal suaranya, Tuhan yang akan menuntun kita kepada padang rumput. Tuhan yang akan memerintahkan berkat dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan yang akan membawa kita kepada air yang tenang. Tuhan yang akan membawa kita sekalipun dalam lembah kekelaman, kita tidak takut akan bahaya apapun, karena Tuhan memastikan keselamatan buat setiap pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari hari ini tangkap baik-baik firman Tuhan dan renungkan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari angkat tangan kita, taruh tangan kita di dada, dan saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami semuanya ya Tuhan, ampuni kami bila kami tidak mendengarkan suara-Mu, bila kami seringkali terkecoh dengan suara-suara si jahat, terjerumus dalam kejahatan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami suka bersungut-sungut Tuhan. Hari ini kami mempercayakan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menuntun buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami semuanya kepada padang rumput yang hijau. Engkau yang memberikan anugerah berkat buat setiap kami semuanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Aku berdoa setiap kami yang putus asa hari ini, kekuatan Tuhan turun atas mereka. Aku berdoa
hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kami yang mengalami kekhawatiran hari ini, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan menganugerahkan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita sebelum berdoa syafaat, mari kita perkatakan Mazmur 91, saudara. Mari kita katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan mata semu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kali ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya Tuhan. Kau yang mengubahkan setiap kami, Kau yang mengubahkan hidup kami ya Bapa. Dan kami memiliki iman yang kuat ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami tetap teguh berpegang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa ya Tuhan gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Edi Benyamin ya Tuhan, dan kedua wakilnya. Engkau yang menjagai dan melindungi mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Pak James dan kedua wakilnya ya Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati Pak James. Kau tutup bungkus mereka semua ya Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jauhkanlah mereka semua dari mara bahaya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Miko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau yang memberikan perlindungan sempurna atas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan atasnya ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, biarlah kami jemaat-jemaat di GBI Gatot Subroto ya Tuhan mengenal ya Tuhan dan mengerti apa rencana-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bawa juga ya Tuhan untuk Jakarta Tuhan, di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan berkati gubernur kami ya Tuhan, Bapak Anies Baswedan dan wakilnya. Engkau ya Tuhan yang memberkati Pak Anies ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan dia roh hikmat yang takut akan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kebijaksanaan atas Pak Anies ya Bapak, sehingga setiap keputusan-keputusan itu adalah berasal dari Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi. Biar juga Engkau lindungi dan Kau jaga ya Tuhan Pak Jokowi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kebijaksanaan atas Pak Jokowi ya Tuhan, untuk dapat mengatur negara Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau bawa bangsa Indonesia di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau perkatakan Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan ya Tuhan, Indonesia dibebaskan ya Tuhan dari segala sakit penyakit, Indonesia dibebaskan dari segala COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang OTG Engkau berikan kepulihan yang sempurna ya Bapa. Yang sedang ya Tuhan di dalam rumah sakit ya Tuhan, biarlah juga Engkau berikan kesembuhan yang sempurna. Engkau
pakai dokter, perawat, semua alat-alat kesehatan ya Tuhan. Kau pakai, Kau berkati ya Bapa, sehingga semuanya dapat disembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GBI Blok M Square. Biarlah Kau berkati mereka senantiasa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan jemaat GBI Blok M Square aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama, kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Haleluya.